Pernyataan sikap lawan rasisme, bebaskan Victor J. Moses, berikan hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua. Penanggapan terhadap juru bicara petisi rakyat Papua, juga juru bicara Komite Nasional Papua Barat KNPB Victor J. pada tanggal 9 Mei 2021 dengan kain kasus rasisme 2019 adalah bukti negara Indonesia kembali menghidupkan isu rasial di kalangan rakyat Papua dan rakyat Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa rasisme tersebut telah dijalani di hadapan hukum setelah proses hukuman selama belasan bulan penjara. Ratusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan kepada ketujuh rasisme tersebut dinyatakan bersalah setelah mendapat cukup bukti yang kuat karena tindakan makar yang terjadi di tanah Papua. Tetapi karena tekanan rakyat Papua, solidaritas Indonesia dan wujud persujudan bermohon maaf serta solidaritas internasional membuat 7 tahanan politik tersebut divonis 8 sampai 11 bulan penjara. Jauh dari tuntutan 15 sampai 20 tahun dakwaan jaksa penuntut umum. Protes rakyat Papua terhadap isu rasisme bermula akibat sikap segelintir rakyat Indonesia dan oknum militer yang melakukan rasis terhadap label usus monyet terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, Semarang berturut-turut pada tanggal 15 dan tanggal 17 Agustus 2019. Akibat aksi tersebut, rasis tersebut mendorong seluruh rakyat Papua melakukan protes di berbagai wilayah tanah Papua dengan mobilisasi diri hampir dari 24 kabupaten kota di tanah Papua, 17 kota di Indonesia, 5 kota di luar negeri dalam tuntutan lawan rasisme, berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat bangsa Papua. Perlawanan terus mendorong aparat bertindak resisif dengan menangkap 7 orang jadi diri sebagai dalam penghasutan demonstrasi damai di Papua selama bulan Agustus September tahun 2019. Akibat perlawanan yang masih terjaga membuat ke-7 tahanan dipindahkan ke Balikpapan, balik ke Papua dengan alasan keamanan. Meski secara hukum hal tersebut dan prosedur, namun sikap rasis negara terhadap rakyat Papua mendorong hal tersebut tetap dilakukan. Sikap rasis negara terhadap juga dipertegas dengan mengirim 6.500 personil polisi, Brimob dan tentara yang bertugas pada ribuan pos militer dan diadakan hampir di seluruh kompleks di tingkat kota di tanah Papua dengan alasan mengamankan situasi dengan briefing Indonesia. Sedang terjadi kekacauan skala besar di Papua. Akibat bola restriksi militer tersebut terjadi penangkapan dan penjaraan sewenang-wenangnya terhadap 77 rakyat Papua yang divonis makar menghilangkan nyawa secara paksa terhadap 35 orang Papua, diantaranya ditembak mati 284 orang terluka akibat bola reversi. Terjadi pengungsian skala besar, 22.800 jiwa diduga peristiwa eksodus ke Papua. 6.000 pelajar dan mahasiswa menimba ilmu di wilayah Indonesia hingga 23 kasus penyerahan terhadap pembela hak asasi manusia di tanah Papua. Tambah represif tersebut terjadi pada bulan Agustus Desember 2019. Berdasarkan peristiwa di atas, maka digambarkan bahwa negara Indonesia tidak mempunyai indikat baik terhadap kemanusiaan orang Papua. Negara masih memandang rendah martabat Papua yang secara moral adalah korban rasisme yang terjadi sejak Papua dianeksasi 1961. Rasisme 2019 menangkap Victor J. dan Transwasini serta tidak manusiawi terhadap label di final di Merauke pada tanggal 26 Juli. Sekarang agar persoalan masih dipelihara hingga sekarang. Mulai dari berlaku salah tangkap non personel terhadap 27 tahanan politik, 30 rakyat Papua yang ditembak mati, 22.800 jiwa yang mengungsi hingga peristiwa eksodus hingga penyerangan pembela HAM. Penangkapan Victor J. berlatar belakang posisi sebagai pimpinan perlawanan damai rakyat Papua dalam menuntut harga diri sebagai bangsa yang merdeka, tetapi juga sebagai pelopor organisasi perlawanan Komite Nasional Papua Barat dan juga sebagai juru bicara internasional petisi rakyat Papua BRP.
tolak otonomi khusus Jilid 2. Ketakutan negara terhadap situasi dan kondisi di tanah Papua menjelang terwujudnya otonomi khusus di tanah Papua 2021 juga di pelaksanaan Pekan Nasional tahun 2021 mendorong negara melakukan berbagai macam prakondisi untuk mencegah perlawanan rakyat Papua, mulai dari perlawanan tradisi terhadap organisasi perjuangan pembebasan Papua, jaringan alternatif lockdown di Jayapura dan sekitarnya sejak 1 Desember 2021 hingga 7 Juli 2021. Dan lockdown yang diperketat dengan berbagai macam administrasi yang mempersempit ruang gerak di kalangan rakyat. Prakondisi tersebut membuat Victor Yulma ditangkap kepolisian yang menggunakan pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 7.00 waktu Papua. Jerat dengan berbagai pasal KUHP terlapis antaranya pasal 120, 162, pasal 100, pasal 87 KUHP, pasal 110 KUHP dan pasal 160 KUHP dan pasal 213 angka 1 KUHP dan pasal 214 KUHP ayat 1 ayat 2 KUHP Junto dan pasal 55 KUHP. Tuntutan utama kepada Victor adalah pasal makar. Franes juga ditangkap dengan tujuan untuk memperberat kasus penangkapan terhadap Victor Yulma Didudu dengan 12 pasal berlapis yang mengancam penjara seumur hidup. Setelah ditangkap dan dipenjara, tindakan malas substansi dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyidik, mulai dari penahanan di rutan Makobrimob dengan alasan tahanan bola yang penuh, lalu pembatasan terhadap kunjungan keluarga harian petugas kesehatan untuk melakukan check up medis rutin terhadap Victor Yulma memiliki riwayat sakit baru-baru dan sikap administrasi dan abai terhadap Victor Yulma makin terlihat jelas setelah foto keadaan tragis tersebar di berbagai platform media sosial yang membuat khawatir berbagai kalangan terhadap kesehatan Victor Yulma juga menangan perkara hukum yang semakin memberatkan dia yang merupakan korban rangkaian peristiwa rasisme. Melihat situasi dan perkara di atas, maka kami Komite Nasional Papua Barat KNPB Wilayah Kimo bersama rakyat 51 distrik 518 kampung 111 organisasi yang terkabung dalam petisi rakyat Papua PRP tolak otonomi khusus Jilid 2 dan 714.666 suara rakyat menyatakan sikap. Satu, segera bebaskan Victor Yulma, Franes Wasini, 6 tahanan dan seluruh tahanan politik di tanah Papua karena Victor Yulma dan kawan-kawan lainnya bukanlah pelaku melainkan korban rasis tersurat masif kolonial Indonesia yang terjadi terhadap orang asli Papua. 2. Hentikan eksploitasi isu rasisme terhadap rakyat Papua oleh kelompok elit Papua, mengutuk tindakan elit-elit tersebut yang selalu merendahkan martabat dan harga diri manusia. 3. Menyerukan persatuan dari seluruh komponen rakyat yang ada di tanah Papua, baik komponen agama, adat, mahasiswa dan pelajar, akademisi, lembaga saudara, masyarakat, LSM, TNI Polri, pegawai negeri sipil, PNS, Gubernur Papua dan Papua Barat, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Papua Barat, petani, nelayan, pedagang, tukang ojek, buruh dan mamabasan untuk melihat terlibat bersama mendesak pembebasan Victor Yulma, kawan-kawan tambah syarat. 4. Mendeklarasikan 16 Agustus sebagai Hari Rasisme Indonesia terhadap rakyat Papua. 5. West Papua menyatakan solidaritas dan kemanusiaan terhadap diplomat asal negerinya yang menerima pelakukan rasisme oleh negara Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2021, lalu menyerukan persatuan terhadap seluruh rakyat dunia untuk mengutuk tindakan rasis yang telah dilakukan oleh Indonesia yang semakin masif, tidak terkontrol, serta menyerukan ketindasan yang sama, yakni Black Lives Matter. 6. Segera tarik militer organik dan organik di tanah Papua. 7. Segera membuka akses jurnalisasi independen ke tanah Papua untuk memantau situasi terkini dan mendesak di tanah Papua. 8. Tutup semua instansi asing yang merupakan dalang kejahatan kemanusiaan, perampasan lahan di tanah Papua. 9. Menyelesaikan semua bentuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia HAM berat di tanah Papua. 7. Menolak produk rasis otonomi khusus Jilid 2 yang dipaksa lanjutkan di tanah Papua tanpa melibatkan aspirasi rakyat dan berikan hak penentuan nasib
sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. 11 menolak vaksinasi di Kabupaten Jawa Timur. Dengan demikian pernyataan sikap ini kami buat atas nama rakyat berjuang solidaritas leluhur bangsa Papua, tanah Papua. Kami sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan beserta kita. DKI Hukuman 16 Agustus 2021. Untuk itu kami sebelum serahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kami mengundang kepada semua unsur yang tadi orator bisa tanda tangan. Lalu kami akan serahkan kepada Dewan. Untuk itu kepada Kepala Suku Umum untuk bisa tanda tangan. Yang wartawan saja masuk di sini. Militan. Masuk ke Mek. Ini. Kepala suku Momuna tuan tanah di sini. Momuna. Oke, KMB mahasiswa. Ada. Tokoh pemuda. Pimpinan tokoh gereja siap-siap tokoh gereja. Tokoh perempuan, mama, tokoh perempuan. Kepala suku Naukam. Ya. Ya. Dewan Nugunirat, suku Naukam. Di atas ini. Dewan Nugunirat, para Dewan Nugunirat. Dewan Nugunirat. Sophie. Oke. Momuna. Tokoh perempuan dan Momuna. Suku Nalik. Tokoh perempuan. Mama Papua. Nalik. Oke, Mama Papua. Kebebasan Victor Jemo, penolakan otonomi khusus, menolak rasisme dan meminta penentuan nasib sendiri. Itu aspirasi ini kami akan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah dan DPR harus membentuk tim pansus dan bawa ke provinsi untuk tindak lanjuti. Untuk itu kami mengundang kepada Dewan Perwakilan untuk menerima aspirasi kami. Militan geser ke belakang baru kasih aman kah? Dari Kambong distrik sampai dengan kota kami akan menduduki di seluruh teritori Papua dan kami juga akan mendorong mogok sipil nasional di tanah Papua. Untuk itu kami berikan kepada ambil penandatanganan dan pernyataan statement rakyat Jawa Timur. Kasih waktu dulu. Ambil gambar dia. Selamat siang.
Selamat siang. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, kami Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian dan dari masyarakat yang mempercayakan kami duduk di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jauh-Kimong yang mempunyai tugas selain diatur dalam undang-undang dan lebih lanjut diatur melalui tatib, yaitu menerima, mendengar, dan meneruskan dan menindaklanjuti. Sehingga terkait dengan aspirasi yang baru kami dengar, kami melihat dan kami akan meneruskan sesuai dengan mekanisme yang ada di Dewan. Oleh sebab itu, pada siang hari ini saya meminta kepada masa aksi untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Untuk menindaklanjuti, ini adalah kewenangan ada di provinsi, sehingga sesuai dengan mekanisme yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, kami akan meneruskan. Oleh sebab itu, di kesempatan siang hari ini saya meminta tidak mengurangi rasa hormat dan semangat bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, dan semua masyarakat Jauh-Kimong, bahwa pertama kita menjaga keamanan, ketertiban, dan semangat. Selanjutnya kami akan menindaklanjuti, yaitu menerima dan meneruskan aspirasi yang baru disampaikan. Oleh sebab itu, berikan kami kesempatan untuk dapat mengunjungi dan berkoordinasi dengan pihak keamanan seperti yang tadi disampaikan. Oleh sebab itu, saya meminta supaya masa aksi setelah menyampaikan ini kita membubarkan diri ke tempat kita masing-masing. Oleh sebab itu, rute kami setelah menerima, kami akan mengunjungi saudara kita yang ada di rumah sakit, selanjutnya berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Oleh sebab itu, saya meminta dengan hormat sekali lagi, setelah saya sampaikan, kita membubarkan diri untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Sekian dan terima kasih. Aspirasi, dan kami harap mendesak kepada dan meneruskan kepada atasan bapak-bapak, dan kami juga minta untuk setelah kunjungi di sana teman-teman kami yang ada di polisi juga dikeluarkan. Terima kasih. Masa aksi pulang dengan tertib, aman, terkontrol, tidak boleh membanjing situasi. Yang di dalam keluar. Oke, terima kasih. Informasi kami terdapat yang keluar sudah, yang dapat tangkap sudah keluar. Terima kasih juga kepada tim nego, yakni Bapak-Bapak DPR yang kunjungi hanya yang di rumah sakit. Untuk itu saya menunggu kita pulang.